Selamat pagi anak-anak ini semua. Di hari ini kita akan mempelajari tentang interaksi sosial. Nah, di interaksi sosial ini kita akan mempelajari tentang pengertian dari interaksi sosial, syarat-syarat terjadi interaksi sosial, ciri-ciri dari interaksi sosial, bentuk interaksi sosial, dan faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama mengenai definisi dari interaksi sosial. Nah, interaksi sosial sendiri adalah hubungan yang dinamis atau hubungan timbal balik yang terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, ciri-ciri terjadinya interaksi itu yang pertama disebabkan oleh adanya individu dua atau lebih. Yang kedua, adanya tujuan yang hendak dicapai. Dan yang ketiga, adanya hubungan timbal balik. Dan yang keempat, adanya 3 dimensi waktu. Nah, dalam interaksi sosial ini, waktu yang pertama adalah pada masa lampau, yaitu kita sudah melakukan interaksi. Kemudian pada masa kini, kita juga sedang melakukan interaksi. Dan masa yang akan datang, kita juga akan melakukan yang namanya interaksi. Oke, anak-anak ibu semua. Yang ketiga, ada syarat-syarat terjadi interaksi sosial. Nah, syarat terjadi interaksi sosial itu dibagi atas 2 bentuk. Yang pertama, adanya kontak sosial dan adanya komunikasi. Nah, kontak sosial di sini dibagi juga menjadi 2. Yang pertama, ada primer dan sekunder. Nah, yang dimaksud dengan primer adalah kontak sosial langsung bertatap muka. Nah, contohnya seperti berjabat tangan, berpelukan, itu dia ya anak-anak Miss. Dan yang kedua ada dikatakan sekunder. Nah, kontak sosial tidak sekunder adalah melalui perantara. Nah, jadi di sini ada media yang menjadi perantara seseorang melakukan interaksi. Misalnya melalui telepon, melalui video call, pertemuan di ruang Zoom, dan lain sebagainya. Nah, faktor yang kedua ada yang disebut dengan komunikasi. Nah, komunikasi di sini dibagi juga menjadi 2. Yang pertama ada komunikasi verbal dan yang kedua ada komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi verbal di sini dimaksudkan menggunakan bahasa atau langsung berbicara dengan individu lainnya. Oke, yang kedua ada dikatakan nonverbal. Nah, nonverbal di sini kebalikan dari verbal. Nah, kalau nonverbal berarti tidak melalui bahasa atau menggunakan gerakan tubuh. Contohnya seperti yang sudah Miss tampilkan, ada yang menggunakan gerakan tubuh seperti memberikan jempol, bertepuk tangan, ekspresi wajah, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bentuk-bentuk dari interaksi sosial. Nah, bentuk-bentuk interaksi sosial ini dibagi juga menjadi 2 bagian. Yang pertama ada yang asosiatif. Nah, di mana asosiatif ini anak-anak kami semua adalah bentuk yang mendukung suatu persatuan atau kerjasama. Nah, dibagi yang pertama adanya kerjasama. Contohnya gotong royong di masyarakat. Yang kedua ada asimilasi, yaitu perpaduan 2 budaya membentuk budaya baru. Nah, di mana budaya baru tersebut akan menghilangkan sifat asli dari masing-masing budayanya. Dan yang ketiga ada yang disebut dengan akulturasi. Nah, akulturasi di sini adalah perpaduan 2 budaya. Namun di akulturasi ini budaya asli mereka masih tetap ada. Contohnya Candi Borobudur, wayang, di mana di Candi Borobudur masih terdapat ajaran Hindu dan Buddha, sedangkan di wayang ada adat istiadat atau budaya dari India dan Jawa. Dan yang ketiga ada disebut dengan akomodasi. Nah, akomodasi sendiri adalah cara atau upaya penyelesaian dari terjadinya konflik di masyarakat. Nah, akomodasi ini nanti dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Nah, nanti ibu akan membagi tugas pada masing-masing kelompok yang terdiri dari 4 orang. Nah, di mana masing-masing kalian harus menyampaikan apa-apa saja konflik yang terjadi di masyarakat dan masukkan konflik tersebut ke dalam bentuk akomodasi yang sesuai dengan konflik atau penyelesaian konflik tersebut. Bisa ya anak-anak ini semua? Nanti di akhir pembelajaran kita akan coba mempresentasikan apa-apa saja konflik yang dapat kalian tentukan dengan upaya yang akan diselesaikan dalam konflik tersebut.
Oke, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Faktor yang pertama disebut dengan imitasi. Imitasi adalah meniru, baik dari segi perilaku, gaya berpakaian, dan lain-lain. Sedangkan identifikasi yang kedua adalah cara meniru sama persis atau ingin menjadi sama dengan idolanya. Misalnya, ada seseorang individu ingin menjadi seperti Superman. Dari gaya berpakaian, dari sikapnya, bahkan bentuk wajahnya itu hampir sama dengan Superman. Sehingga dia bisa mengoperasi wajahnya agar sama dengan Superman atau tokoh idolanya tersebut. Nah, yang ketiga ada disebut dengan simpati. Nah, simpati adalah rasa iba atau perasaan kasihan terhadap seseorang yang terkena musibah misalnya atau yang merasa sedih. Sedangkan empati sendiri adalah bentuk rasa iba atau kasihan kepada seseorang yang disertai dengan tindakan. Contohnya membantu atau memberikan dana bos kepada orang yang terkena bencana alam. Nah, yang kelima ada disebut dengan sugesti. Sugesti adalah cara mempengaruhi orang lain agar bertingkah laku seperti yang diinginkannya. Dan yang terakhir memberikan semangat kepada seseorang. Oke, anak-anak Miss, ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau ada yang ingin bertanya boleh ditanyakan kepada Miss langsung ya. Maka dapat Miss simpulkan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kita memahami apa itu sebenarnya interaksi sosial. Yang kedua, kita mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Dan yang terakhir, kita dapat mengamalkan apa yang dimaksud dengan bentuk-bentuk atau syarat-syarat terjadinya interaksi sosial di dalam kehidupan kita masing-masing. Sekian pembelajaran hari ini, sampai jumpa di lain waktu. Selamat pagi.